Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema. Ini tema saya menyebutnya biadab. Tema biadab yang dilakukan oleh Tritunggal dan segitiga. Begini temanya. Manusia itu terdiri dari 4 unsur, bukan 3. Manusia itu terdiri dari 4 unsur, bukan 3. Bapak Ibu Saudara, selama ribuan tahun, sebagai jemaat, Anda semua dicekokin doktrin oleh para pendeta, para romo. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, betul? Tak kasih tahu, biadab itu tujuannya untuk analogi atau cocokologi, sebagaimana manusia itu punya 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga Allah itu Tritunggal. Bapa itu sebagai tubuh, lalu pikiran, jiwa itu karena firman menjadi manusia, pikiran firman itu pikiran Allah, lalu pikiran itu adalah anak. Lalu roh manusia, Roh Kudus, ibarat Roh Kudus. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itulah Bapa, Anak, Roh Kudus. Cocokologi untuk analogi, manusia 3 unsur, maka Allah itu juga Tritunggal. Betul-betul biadab yang dilakukan oleh Tritunggal dan segitiga. Sang pencipta, Allah itu sang pencipta, dianalogikan, diibaratkan dengan penciptanya. Betul-betul biadab. Selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, Anda semua para jemaat didoktrin sesat bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tujuannya supaya bisa untuk analogi. Allah itu Tritunggal. Sebagaimana manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Biadab, betul-betul biadab. Yang benar adalah manusia itu terdiri dari 4 unsur. Mungkin ini baru pertama kali Anda dengar. Puji Tuhan, bukan kebetulan. Hanya ada 1 pendeta di seluruh Indonesia, Henry Tandianta, yang menjelaskan Alkitabiah. Manusia itu terdiri dari 4 unsur, bukan 3. Pertama, tubuh dan jiwa. Di dalam Matius 10 ayat 28, perhatikan ada tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa ini nanti bisa binasa di neraka. Kemudian yang ketiga adalah roh. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ketika kita nanti mati, maka roh manusia itu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Maksudnya kembali kepada wewenang Allah. Kemudian nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Manusia itu punya nyawa. Manusia bisa kehilangan nyawa. Yesus menyerahkan nyawa. Jadi ada ayatnya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Mari kita bahas satu-satu. Roh manusia itu dicipta di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ada laki, ada perempuan. Roh itu punya gender laki, punya gender perempuan. Khusus roh manusia itu punya gender. Khusus roh manusia. Roh yang lain, roh malaikat, serafim, kerub, iblis, setan, nggak punya gender. Jadi iblis tidak mungkin bersetubuh sama Hawa. Genderuwo tidak mungkin bersetubuh sama wanita. Para mukalaf, dengar baik-baik, tidak ada bini disetubuhin genderuwo, itu nggak ada. Setan tidak punya gender.
yang punya gender itu roh manusia. Perhatikan baik-baik Kejadian 1 ayat 27. Maka gambar Allah yaitu Yesus menciptakan roh manusia dan itu semua ada wewenangnya pada Yesus. Bilangan 27 ayat 16. Yesus Allah ya toh, Tuhan Allah, engkaulah Allah dari roh segala makhluk ya. Jadi semua roh manusia itu wewenangnya pada Yesus. Ketika ada bayi lahir ya, Yesuslah yang menaruh roh ya, makanya jadi hidup di dalam janin ya, umur sekitar 8 minggu lah. Itu roh. Bagaimana dengan fisik? Fisik manusia pertama kali adalah Adam, dibentuk dalam Kejadian 2 ayat 7. Nanti kalau selanjutnya kita itu lahir karena dari suami istri ya toh, suami istri. Ada tubuh, betul. Ayat Alkitab menulis tubuh di dalam Matius 10 ayat 28 ya. Janganlah kamu takut kepada orang, tetapi takutlah kepada Allah yang bisa membinasakan tubuh maupun jiwa. Jadi Kejadian 2 ayat 7 tubuh dibentuk, ini Adam ya. Kemudian jiwa itu kecerdasan ya. Kecerdasan muncul di situ. Lalu ada nyawa. Nyawa itu nafas hidup. Ditiup nafas hidup, darah mengalir, itulah nyawa. Ya. Nyawa, ya Yesus menyerahkan nyawanya, sudah tahulah ayatnya ya. Ya, manusia bisa kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa itu misalnya ditembak itu ya. Kalau orang ditembak itu nanti kehilangan nyawa ya. Jadi mencabut nyawa itu caranya menembak atau memenggal kepala atau menusuk dan lain sebagainya. Itu mencabut nyawa. Para mukalaf kan nggak tahu bedanya nyawa dengan roh. Ya. Makanya mukalaf selalu ngomong, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Delosor banget pemahamanmu. Nyawa itu bukan roh. You know. Lagian roh kok dicabut. You know. Roh meninggalkan tubuh lebih dulu, beberapa saat kemudian manusia itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nafas terakhir. Ya, nafas hidup terakhir. Clear? Jadi manusia ada 4 unsur. Baru pertama kali ini Anda dengar, pasti. Karena Anda selama ini disesatkan secara biadab oleh para pendeta dan para romo yang mengatakan manusia 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, untuk analogi atau cocokologi dengan Tritunggal, segitiga. Sebagaimana manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu segitiga, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Biadab, you know. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini memang baru pertama kali ya, bahwa Allah manusia itu terdiri dari 4 unsur. Semua ada ayatnya, saya ulang ya. Tubuh dan jiwa itu ada di Matius 10 ayat 28. Roh itu ada di Pengkhotbah 12 ayat 7. Kemudian nyawa itu ada di, ya sudahlah, cari sendiri, Yesus menyerahkan nyawa itu pada saat penyaliban. Gitu. Eli, Eli, lama sabatani. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya, kalau tidak salah Matius 26 apa 27 ya, 27 ayat 50 lah. Yesus menyerahkan nyawanya, kalau tidak salah ya, 27:50 apa 26:50. Ya sudah, cari saja, kan memang saya suruh nyari ya. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Puluhan tahun, ribuan tahun kamu dicekokin doktrin biadab para pendeta, para romo yang mengatakan manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tujuannya supaya cocok sama Tritunggal. Biadab enggak kayak gitu? Biadab banget ya, biadab banget ya. Padahal ayat Alkitab mengatakan manusia terdiri dari 4 unsur. Apa tadi? Tubuh dan jiwa di dalam Matius 10 ayat 28. Lalu roh di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Lalu nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya, manusia juga bisa kehilangan nyawa, menyerahkan nyawa. Kalau tidak salah Matius 27 ayat 50 atau Matius 26 ayat 50. Kalau enggak 27, 26. Pasalnya. Ya, itu saya memang sering seperti ini, tak suruh nyari. Baik, clear Bapak Ibu Saudara ya. Ayo tobat ya. Ikuti Alkitab, Pak. Alkitab sudah very clear dan ini baru pertama kali. Saya yakin baru pertama kali. Ternyata manusia terdiri dari 4 unsur, Pak. Iya betul, ada ayatnya betul.
Kalau cuma 3 unsur ya mati, nggak punya nyawa. Tubuh, jiwa, dan roh nggak punya nyawa toh, nyawanya mati. Makanya Allahnya Tritunggal itu mati Allahnya. Ya, nggak bisa ngomong, betul? Yohanes 7 ayat 37, gitu. Nggak punya roh, betul nggak? Nggak pernah ada roh Bapa toh, ayo. Nggak pernah ada roh Bapa. Ada roh Bapamu, Matius berapa ya? Matius 10 ayat 20 kalau tidak, atau Matius 10 ayat, ya mungkin 10-20 gitu ya. Roh Bapamu, bukan roh Bapa, ya. The spirit of your father, bukan the spirit of father, bukan. Roh Bapamu itu artinya roh Allah, ya. Kalau roh Allah ada, Roh Kudus Allah, roh Bapa nggak ada. Makanya mati. Allahnya Tritunggal itu mati. Allah-alahan, Allah yang bukan-bukan. Pendeta sama romonya suplemen, pendeta suplemen, romo suplemen, biadab banget mengajarkan Allah itu tiga unsur, 3 pribadi katanya. Makanya Allah itu 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, sebagaimana manusia. Manusia itu kan ciptaan paling mirip Allah, ciptaan paling sesuai gambar Allah. Makanya Allah itu juga kayak manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu 4 unsur, bukan 3. Manusia itu 4 unsur. Potong itu jenggotmu, gitu. Romo mengandalkan jenggot doang, gitu. Dagu bewok doang, batuk nonong doang. Mikir, gitu. Penyesatan berapa puluh tahun kamu sesatkan. Para pendeta-pendeta segitiga, mikir kamu, ya. Kamu cocokologi, manusia terdiri dari 3 unsur biar cocok sama Allah segitiga katanya. Mikir gitu. Manusia terdiri dari 4 unsur Alkitabiah, dan Pendeta Henry Tandianta satu-satunya yang menjelaskan tentang kebenaran Alkitabiah ini. Ingat, tubuh dan jiwa ada di Alkitab, nyawa ada di Alkitab, roh ada di Alkitab. Enggak sembarang ngomong nih, ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya true God, Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.